Halo semuanya, di sini saya akan kembali membahas latihan-latihan yang ada di minggu ke-11, yaitu terkait function dan view. Oke, ada cukup banyak latihan di minggu ini, jadi kita mulai saja dengan yang nomor 1. Saya sudah copy paste di sini soal-soalnya, sehingga kita bisa langsung kerjakan di MySQL Workbench. Oke, nomor 1. Buat function untuk menghitung berapa jumlah pegawai yang ada. Oke, saya copy paste dulu kerangka untuk membuat function. Sini ya. Pertama, kita tentukan namanya. Apa namanya ya? Misalnya kita tentukan UF jumlah pegawai. Nah, kemudian kita menanyakan, kira-kira kalau kita ingin bikin fungsi untuk mengembalikan jumlah pegawai, apakah kita memerlukan suatu parameter? Mungkin pertanyaannya saya ubah. Jadi gini, misalnya saya ingin membuat sebuah query untuk menampilkan jumlah pegawai. Query-nya seperti apa? Query-nya kan akan seperti ini. Select, count, count bintang aja ya, lebih gampang ya. Dari table employees. Ya, ini akan mengembalikan, kalau saya jalankan, ini akan mengembalikan jumlah pegawai. Oh, ada pegawainya itu sekarang, pegawainya ada 9. Oke, di sini kan kita lihat kita tidak memerlukan variabel apapun. Ya, tidak ada filter where, tidak ada filter having. Intinya kita tidak memerlukan variabel apapun untuk menentukan atau untuk mendapatkan jumlah pegawai. Karena itu kita tidak perlu parameter. Nah, dia mengembalikan apa? Dia pasti mengembalikan sebuah nilai. Nilai yang dikembalikan adalah jumlah pegawai. Jumlah pegawai pasti bulat, alias integer. Oke. Kemudian di dalamnya yang ingin saya lakukan adalah saya ingin mendapatkan jumlah pegawai. Saya sudah punya query untuk mendapatkan jumlah pegawai. Nah, untuk bisa mengembalikan nilai dari query ini, kita harus menampung hasilnya ke dalam sebuah variabel. Pertama, kita harus buat dulu variabel penampungnya. Misalnya kita kasih nama jum pegawai, ya kan? Tipenya integer. Kemudian kita katakan ke MySQL, MySQL hasil dari query ini atau count ini masukkan ke dalam variabel jum pegawai. Setelah jum pegawai sudah berisi jumlah pegawai, terakhir mudah saja kita tinggal mengembalikan jum pegawai. Ya, selesai. Itu nomor 1. Kita coba jalankan. Oke, kita coba jalankan. Ya, di sini muncul tulisan bahwa dia sukses, 0 rows affected. Oke, bagaimana untuk mengetahui apakah ini sudah berjalan dengan benar? Ya tinggal kita coba aja jalankan, select UF jumlah pegawai. Oke, kalau kita jalankan, keluar ya. Nah, kita juga bisa memeriksa dari skema kita. Di sini kita lihat muncul ya UF jumlah pegawai yang barusan kita buat. Oke, berarti kita sudah konfirmasi bahwa nomor 1 selesai. Nomor 1A selesai. Sekarang kita buat nomor 1B. Saya copy template-nya dulu karena template-nya sama ya untuk membuat sebuah fungsi. Buat function untuk menghitung seorang pegawai tertentu sudah berapa kali membuat order atau melayani pesanan. Oke, kita bikin jumlah order pegawai. Misalnya seperti itu ya, itu namanya ya. Nah, kita lihat. Seperti tadi, kita coba dulu lah. Kalau saya ingin mengetahui ada berapa order yang dimiliki oleh seorang pegawai, apa yang harus saya lakukan? Query-nya bagaimana? Nah, saya tampilkan dulu, select,
Saya menghitung jumlah order, maka saya count order ID dari tabel apa? Dari tabel orders. Karena di orders ada order ID. Nah, kita kelompokkan berdasarkan apa? Kita kelompokkan berdasarkan karyawan. Karena kan kita ingin menghitung ada berapa order yang dimiliki oleh tiap karyawan. Tentu kita harus kelompokkan dulu order-order yang dibikin oleh tiap karyawan menjadi satu. Karena itu grup by-nya adalah berdasarkan employee ID. Nah, ini kalau kita jalankan, muncul nih, ada karyawan yang bikin 123 order, ada karyawan yang bikin 96 order, ada yang bikin 127 order, dan seterusnya. Nah, yang mana yang kita inginkan? Katakanlah kita inginkan untuk karyawan dengan ID 1. Maka kita harus tuliskan di sini where employee ID sama dengan 1. Oke? Nah, kalau kita jalankan, kita tahu sekarang employee ID nomor 1 itu membuat 123 order. Nah, dari sini juga kita tahu bahwa untuk mendapatkan jumlah order yang dibuat oleh seorang pegawai, kita memerlukan variabel employee ID. Ya, untuk mengetahui employee ID nomor ID berapa yang ingin kita dapatkan jumlah ordernya. Karena itu di sini kita tulis misalnya P employee ID sebagai parameter tipenya integer. Dia mengembalikan apa? Dia juga mengembalikan sebuah nilai yang bertipe integer. Karena yang kita inginkan adalah jumlah order. Berarti pasti bulat ya. Sudah. Header-nya sudah selesai. Selanjutnya kita buat, kita copy saja ini query kita. Kita masukkan ke dalam function kita. Sekali lagi, untuk bisa menampung hasil query ini dan dikembalikan, kita harus membuat variabel penampungnya dulu. Declare, misalnya, jum order, integer. Kemudian kita katakan ke MySQL, hasil dari count order ID ini, tolong dimasukkan ke variabel jum order. Nah, setelah kita mendapatkan nilai jum order, kita kembalikan sebagai return value. Jum order. Sudah, jadi itu nomor 1B. Kita coba, ya. Selalu dicoba untuk memastikan bahwa itu berjalan dengan baik. Sesuai yang kita harapkan. Select. Ini. Nah, kali ini dia punya satu parameter, yaitu ID, pegawai ya. Misalnya kita ingin tahu nomor 1. Ups, kok nggak jalan? Kita coba jalankan lagi. Oke. OF jumlah order pegawai. Saya lihat di sini belum muncul. Ya, saya coba jalankan lagi. Oke, saya coba jalankan lagi. Jadi pastikan kita sudah memblok semua. Ya, terus kita lihat di sini. Oke, sudah muncul fungsinya. Sekarang kita bisa coba eksekusi. Oke, muncul ya. Jadi ID nomor 1 ada 123 pegawai. ID nomor 2 misalnya kita coba ada, oh maaf, pantesan sama terus. Kenapa? Karena di sini kita masih hard code. Ya, kita harus, tidak boleh hard code, tapi kita harus ubah dengan parameternya. Sini saya drop dulu yang lama, drop, kemudian saya eksekusi fungsinya. Oke, saya lihat apakah sudah muncul lagi, sudah. Nah, kita jalankan. Nah, sekarang benar ya. Nomor 2, employee ID nomor 2, ordernya ada 96, dan seterusnya. Oke, selesai. Nomor 1B. Nomor 1C. Kita harus buat fungsi lagi, karena itu saya copy paste lagi fungsinya.
buat function untuk menghitung jumlah pesanan yang sudah dibuat oleh masing-masing pegawai. Nah, di sini sekarang kita ingin mengembalikan bukan ada berapa order yang dibuat, tapi total nominal pesanan yang dibuat oleh masing-masing pegawai. Oke, misalnya di sini saya bilang jumlah nilai order pegawai. Oke, dia mengembalikan apa? Karena nilai order itu bisa koma-koma, bisa ada desimalnya, maka kita return desimal. Ya. Kemudian kita coba buat dulu deh query-nya untuk mengetahui apakah dia membutuhkan parameter atau tidak. Kita buat dulu query untuk menampilkan jumlah pesanan atau jumlah nilai order yang dibuat oleh masing-masing pegawai. Jadi saya select sum OD quantity kali OD unit price. Oke. Dikali diskon ya, dikali 1 minus diskon. Oke, di OD juga. Dari tabel apa? Dari tabel order details OD. Kita jalankan. Kalau kita jalankan, kita dapat total penjualan. Tapi kita tidak mau total penjualan, melainkan kita mau total penjualan per karyawan. Berarti kita harus group by employee ID. Nah, di order details kan tidak ada employee ID. Maka kita harus masukkan orders. O on od.order ID sama dengan o.order ID. Kemudian kita katakan group by o.employee ID. Nah, ini kita jalankan, kita lihat ini adalah total penjualan untuk semua karyawan. Ada yang penjualannya $202.000 dan seterusnya. Kan kita nggak mau untuk semua, kita mau hanya untuk seorang karyawan. Maka kita harus tentukan karyawan yang mana. Misalnya yang karyawan ID nomor 3 lah misalnya ya. Muncul nih $213.51. Sekali lagi di sini kita ternyata membutuhkan sebuah nilai yaitu employee ID untuk menentukan jumlah nilai order pegawai. Karena itu kita perlu sebuah parameter P employee ID tipenya integer. Ya. Kita copy paste query-nya ke sini. Sebelum lupa, saya akan ganti hardcode 3 ini menjadi variabel di parameter. Kita bikin variabel penampung untuk menampung hasil query kita. Jumnilai misalnya, tipenya desimal. Ya, desimal. Kemudian kita masukkan hasil query ke dalam variabel penampung kita. Setelah itu, mudah saja. Terakhir adalah kita kembalikan jumnilai sebagai return value fungsi ini. Jadi, kita coba eksekusi. Apakah jalan? Oke, good. Jalan ya, create function ya. Kalau kita cek di sini, kita refresh, muncul juga jumlah nilai order. Nah, kita coba pastikan dulu apakah benar. Whoops. Select untuk nomor 1, 202. Ini untuk nomor 2, dan seterusnya. Oke, jadi ya, lanjut ke bagian terakhir untuk nomor 1. Di sini kita diminta untuk menampilkan view yang berisi employee ID, jumlah pesanan yang dilayani, jumlah kuantitas barang yang dijual, dan total nominal pesanan yang dilayani. Untuk membuat view, kita buat dulu saja SQL-nya. Select apa yang ingin kita tampilkan, employee ID.
jumlah pesanan yang sudah dilayani, kita sudah pernah buat fungsinya, yaitu jumlah order pegawai. Maka saya ingin menampilkan employee ID, jumlah order pegawai. Jumlah order pegawai menerima sebuah input, yaitu employee ID. Ya, kita masukkan saja employee ID. Oke, jumlah kuantitas barang yang dijual kita tidak punya fungsinya, tapi total nominal pesanan yang dilayani kita punya fungsinya. Kita tampilkan itu dulu deh. Jumlah nilai order pegawai, terima juga employee ID. Oke, dari tabel apa employee ID? Dari tabel employees. Nah, ini kalau kita jalankan, kita sudah dengan mudah mendapatkan daftar employee ID, jumlah order pegawai, dan jumlah nilai order pegawai. Kita tinggal kasih alias supaya lebih enak dilihat ya. Ini jum order misalnya, S jum nilai. Atau nilai order lah. Nilai order. Oke. Saya rapikan. Dah. Oke. Tadi kita sudah melewati satu atau menunda untuk mengerjakan sebuah kolom yang diminta, yaitu kuantitas barang yang dijual. Kita belum punya function-nya, maka kita harus tampilkan seperti biasa. Bagaimana menampilkan jumlah kuantitas barang yang dijual. Jumlah kuantitas kita berarti pakai sum. Kuantitas barang berarti quantity dari table order details. Saya tuliskan langsung saja ya. S jum quantity. Oke. Karena kita menggunakan order details, kita harus inner join-kan. Kita nggak bisa inner join-kan employees langsung dengan order details, maka kita harus inner join-kan dulu dengan table orders. O on e.employee ID sama dengan o.employee ID. Setelah itu baru kita join-kan dengan table order details. OD on o.order ID sama dengan od.order ID. Jangan lupa, karena di sini kita menggunakan aggregate function dan ada non-aggregate function, maka kita harus group by e.employee ID. Karena kita menggunakan lebih dari satu table, kita harus menspesifikasikan employee ID ini dari table apa, yaitu dari table employees. Oke, sudah. Kita jalankan dulu. Oke, good. Sekarang kita udah mendapatkan jumlah kuantitinya dan jumlah ordernya. Sepertinya urutannya salah. Ya, pastikan sesuai dengan urutan yang diminta. Yang kedua itu jumlah kuantiti, yang ketiga itu, maaf, yang kolom kedua adalah jumlah order, kolom ketiga adalah jumlah kuantiti. Oke, sekarang udah benar urutannya ya. Nah, karena query-nya udah selesai, sekarang tinggal kita buatkan header untuk menyimpan query ini sebagai sebuah view. Tinggal tambahkan create view, diikuti dengan namanya, misalnya kita kasih prefix v untuk sebuah view, misalnya v data penjualan pegawai. S. Kalau kita jalankan, sukses, kita coba, kita lihat di sini, view-nya sudah muncul, kita coba apakah benar, tinggal kita klik aja ini. Oke, benar ya? Beres. Nomor 1, selesai. Gampang. Lanjut. Saya akan bawa template-nya ini untuk nomor 2. Buat function untuk menghitung bonus yang akan diterima oleh pegawai tertentu. Dengan ketentuan sebagai berikut. Kita lihat. Bonusnya ini berdasarkan jumlah pesanan yang dibuat. Berdasarkan jumlah pesanan yang dibuat. Jika dia jumlah pesanannya di bawah 5, maka dia dapat bonus 1.000. Oke? Nah, kita bikin header-nya dulu. Namanya apa ya? Hitung bonus.
Oke, dia mengembalikan apa? Dia, kalau kita lihat di sini, ini akan tipenya desimal ya, atau bulat. Kita bisa kembalikan integer aja, nggak apa-apa. Returns integer. Nah, apakah butuh parameter? Karena di sini dikatakan pegawai tertentu, otomatis kita harus tahu employee ID nomor berapa yang mau dikembalikan. Sehingga seperti biasa kita perlu parameter employee ID tipenya integer. Oke, sekarang seperti biasa kita buat dulu SQL untuk kita tidak perlu SQL. Kenapa? Karena kita sudah punya fungsi untuk mendapatkan jumlah order pegawai yang kita buat sebelumnya, ya. Maka kita bisa pakai itu. Oke, karena kita sudah pernah mempunyai fungsi itu hitung order, kita tinggal pakai saja ya. Kita tidak perlu membuat query lagi. Jadi di sini kita tinggal bilang if, kita buat variabel penampungnya dulu deh. Declare bonus tipenya integer. Kemudian kita bilang jika apa tadi fungsinya? UF jumlah order pegawai, ya kan? Pegawai yang mana? Pegawai yang ada di parameter. If jumlah order pegawainya kurang dari 5, maka set bonus sama dengan 1000. Jika tidak, kita periksa else if jumlah order pegawai kalau ya kurang dari 10, kurang dari sama dengan 10, maka bonusnya adalah 1.500. Jika tidak, ya kan? Kalau tidak, dia pasti di atas 10 dong. Kalau nggak di bawah 10, tidak di bawah sama dengan 10, maka dia pasti di atas 10. Jika tidak, maka kita tinggal bilang set bonus sama dengan 2.500. Kemudian kita bilang and if. Setelah kita dapatkan bonusnya, kita tinggal return bonus. Nah, jadi kita blok, jalankan. Oke, kita lihat, select UF jumlah atau hitung bonus karyawan nomor 1. Kalau kita ingin coba ya. Jadi, benar nggak ini? Ya, kita lihat aja. Caranya gimana? Kita lihat jumlah ordernya berapa? Jumlah order pegawai 1. Ya. Jumlah ordernya di atas 10, maka dia bonusnya 2.500. Sepertinya benar. Ya. Oke, selesai. Itu nomor 2. Nomor 3. Buat fungsi untuk UF hitung usia untuk menghitung usia berdasarkan tanggal yang dikirimkan melalui parameter. Oke, good. Pertama kali kita copy paste dulu aja fungsinya. Saya lupa copy kerangkanya. Apa? Bikin kosongan di sini. Oke. Namanya adalah UF hitung usia. Kemudian parameternya adalah tanggal. Berarti tanggal lahir ya ini ya. Tanggal lahir. Mengembalikan apa? Usianya dalam tahun bulat, ya kan? Maka kita bilang returns integer aja.
Oh, lupa. Ini bukan integer, tanggal lahir adalah tipenya adalah date. Oke, untuk menghitung usia, caranya gimana? Gampang ya, kita tinggal langsung saja, nggak perlu variabel penampung. Kita tinggal kembalikan saja tahun sekarang kan now ya, dikurangi dengan tahun dari tanggal lahir. Maka tinggal bilang year, P, tanggal lahir. Udah, gampang. Kita jalankan. Saya hapus dulu fungsi yang lama. Saya jalankan. Jadi, kemudian tinggal kita select. Coba ya, kita coba select UF, hitung usia. Misalnya saya masukkan 23 April 2010. Ingat, formatnya adalah year, month, date. Misalnya 23 April 2010. Harusnya keluarnya berapa ini? Harusnya keluarnya 10 tahun. Karena sekarang 2020, dia lahir tahun 2010, karena rumus kita adalah rumus sederhana, hanya mengurangi tahunnya, maka kita katakan tahun ini dia umurnya 10 tahun. Selesai, 3A. 3B. Buat fungsi untuk hitung rata-rata gaji semua karyawan yang ada. Karena dia menghitung rata-rata gaji semua karyawan yang ada, berarti harusnya dia tidak perlu parameter, karena dia tidak perlu tahu itu rata-rata gajinya karyawan yang mana. Oke, kita mulai aja. Saya sudah copy paste fungsi yang sebelumnya. Saya mau sekarang buat fungsi namanya UF hitung rata. Karena kita tidak perlu mengetahui atau tidak perlu mengetahui variabel tambahan, maka tidak perlu ada parameter. Rata-rata gaji itu bisa tipenya koma-koma, maka kita bilang return desimal. Kemudian kita ingin mendapatkan rata-rata gaji semua karyawan. Query-nya apa untuk mendapatkan rata-rata gaji semua karyawan? Kita mulai dari select, average, salary, dari table, employees. Oke. Ini adalah query untuk mendapatkan rata-rata gaji karyawan. Kita bisa saja jalankan di luar untuk memastikan itu benar. Oke, rata-rata gajinya adalah 46.666,66667. Ya, agar kita dapat mengembalikan hasil dari query ini, pertama kita harus tampung dulu di variabel penampung. Misalnya rata gaji. Tipenya desimal. Kemudian kita, jangan lupa kasih titik koma. Kita masukkan output average ini ke dalam variabel rata gaji. Kemudian kita kembalikan return rata gaji. Titik koma. Oke, kita jalankan. Ya, sukses ya. Kita coba apakah hasilnya benar. Select UF hitung rata tanpa parameter. Good. Keluar ya. Beres. Nomor 3 selesai. Kita buat nomor 4. Buat fungsi lagi. Saya copy dulu deh kerangkanya. Kali ini kita minta untuk bikin fungsi UF shipper rating untuk menentukan rating dari tiap perusahaan jasa pengiriman barang berdasarkan jumlah pengiriman. Formulanya ada di slide. Sebentar, saya ambilkan. Oke. Ini formulanya. Ternyata nggak bisa saya copy paste tabelnya. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat di slide. Kalau kita lihat di slide di sini,
Jumlah pengiriman 0 sampai 100, ratingnya 1. 101 sampai 200, ratingnya 2, dan seterusnya. No problem. Kita mulai aja. Mulai dari namanya. Namanya kita diminta untuk pakai UF shipper rating. Karena di sini kita ingin menentukan rating dari perusahaan jasa pengiriman berdasarkan jumlah pengirimannya, otomatis kita harus tahu dulu jumlah perusahaan jasa pengiriman yang mana nih yang ingin kita ketahui ratingnya. Sehingga kita perlu tahu shipper ID-nya. Ya, kita lihat company name dari shipper ID itu tipenya apa? Shipper ID tipenya integer. Maka kita katakan di sini P shipper ID tipenya integer. Rating, seperti kita tahu, ratingnya itu cuma 1, 2, 3, 4, 5. Berarti itu adalah tipe datanya integer. Oke, returnnya kita belum tahu, kita kosongkan aja. Good. Kita sudah bikin header-nya. Sekarang kita membuat kontennya. Kontennya, untuk menentukan rating, kita perlu tahu pertama kali adalah jumlah pengirimannya berapa. Untuk mengetahui berapa jumlah pengiriman, kita buat dulu query-nya. Select, kita ingin mengetahui ada jumlah pengiriman. Berarti kita hitung count, order, ID. Ya kan? Berarti dari tabel orders. Oke, kita kelompokkan berdasarkan apa? Berdasarkan dia dikirim oleh siapa. Dia dikirim oleh siapa, itu ada berdasarkan, kalau kita lihat tabelnya, ini dikirim oleh siapa, itu berdasarkan kolom ship via. Berarti kita kelompokkan berdasarkan ship via. Oke, kalau kita jalankan, keluar nih ya, ada perusahaan yang ngirim 249 kali, ada perusahaan yang ngirim 326 kali, dan seterusnya. Di sini kita tidak ingin semua, tapi kita hanya ingin dari shipper ID tertentu. Misalnya, where ship via sama dengan 1. Misalnya ya. Oke, kalau shipper ID-nya 1, maka jumlah yang dikirim adalah 249 order. Good. Sekarang kita udah dapat query-nya, kita tinggal masukkan query-nya ke dalam fungsi kita. Sebelum lupa, kita ubah hardcode satunya ini yang kita gunakan untuk uji coba dengan parameter. Agar kita bisa mendapatkan, kita bisa mengembalikan nilai dari query ini, kita harus buat sebuah variabel penampung. Kita kasih nama misalnya apa? Rating. Oh, maaf. Sebelumnya, kita sebelum tahu rating, kita harus tahu jumlah kirim. Jum kirim. Tipenya integer. Oke. Kita masukkan ini sebagai jum kirim. Oke, sekarang jum kirim kita sudah kita dapatkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, berarti sekarang kita harus menentukan ratingnya. Kita bikin dulu variabel penampung untuk rating. Rating integer. Rating diketahui berdasarkan jumlah kirim. Ya, kita bikin aja sesuai dengan tabel yang tadi ya. Jika jum kirim kurang dari sama dengan 100, maka rating sama dengan 1. Jika tidak, else if, jika jumlah kirim kalau tidak kurang dari sama dengan 100, tapi melainkan kurang dari sama dengan 200, maka rating sama dengan 2. Else if jum kirim kurang dari sama dengan 300, maka rating sama dengan 3. Else if jum kirim kurang dari sama dengan
500, maka rating sama dengan 4. Jika tidak, maka rating sama dengan 5. Oke, setelah mengetahui ratingnya, kita bisa mengembalikan nilai rating tersebut. Good. Kita jalankan. Kita error. Declare jumlah rating. Oke, di sini ada yang error. Oke, ternyata ada error. Kita lihat di sini errornya. Salah satu syarat dari function di MySQL adalah kita hanya bisa declare itu di awal. Jadi kita harus declare semua di awal, kita nggak bisa declare variabel di tengah-tengah. Kemudian, untuk assign nilai, kita harus tuliskan set. Ya, kita nggak bisa langsung tulis sama dengan, kita harus tulis set. Good. Sudah? Beres. Oh, terakhir di sini harus ada and if. Oops. Tidak ada error, kita coba jalankan. Apakah sukses kali ini? Good, sukses. Kita coba, misalnya, select UF shipper rating untuk shipper rating 1. Kita jalankan, muncul ya. Benar atau enggak ini? Ya, kita harus lihat itu berdasarkan data. Ya, kita coba lihat untuk shipper ID 1, itu dia punya berapa? Oke, dia punya 249 order. Kalau dia punya 249 order, berarti dia ada di level 3. Oke, berarti benar ya, bahwa fungsi UFG rating kita sudah bisa mengembalikan sesuai dengan tabel kita. Oke, good. Lanjut. Nomor 5. Dengan menggunakan fungsi UF hitung usia, buatlah view V karyawan usia untuk menampilkan employee ID, first name, dan usia masing-masing karyawan. Gampang. Untuk buat view, sekali lagi kita selalu gunakan, kita selalu mulai dari select-nya dulu aja, query-nya dulu. Saya ingin menampilkan employee ID, first name, kemudian usia. Usia tadi namanya apa? Kita lihat di atas, UF hitung usia. UF hitung usia, employee ID, S usia. Dari tabel apa? Dari tabel employees. Nggak perlu E lah, karena dia cuma satu tabel ya. Oke, incorrect data value, tanggal lahir row. Oke, ternyata variabel parameternya bukan employee ID, melainkan tanggal lahir. Oke, berarti tanggal lahirnya karyawan yang harus kita masukkan ke dalam parameter. Kita lihat, karyawannya itu apakah punya kolom tanggal lahir? Oh, oke, ada birth date. Maka itu yang harus kita passingkan di dalam parameter. Birth date. Dah, muncul di sini, Nancy usianya 42, Andrew usianya 38, Janet 37, dan seterusnya. Oke, itu nomor 5A. Sekarang kita bikin nomor 5B. Dengan menggunakan fungsi UF hitung rata, buatlah view, nomor 5A ini harusnya dibuat view. Jangan lupa, kita harus simpan sebagai view. View V karyawan usia, create view, S. Ya, kita jalankan. Oke, kita coba apakah sudah benar view-nya. Karyawan usia.
Oke, betul ya? Itu adalah fungsi V karyawan dan usia. Lanjut ke 5B. Dengan menggunakan fungsi UF hitung rata, buatlah view V karyawan dengan gaji di atas rata untuk menampilkan karyawan ID karyawan, first name dan gajinya, di mana ditampilkan hanya yang gajinya di atas rata-rata. Oke, kita mulai dulu query-nya. Kita ingin tampilkan employee ID, first name, salary. Oke, dari tabel apa? Dari tabel employees. Syaratnya apa? Yang ditampilkan hanya yang salary-nya di atas gaji rata-rata. Ups, kebalik. Di atas atau lebih besar dari gaji rata-rata. Kita bisa gunakan fungsi hitung rata. Ingat, fungsi hitung rata tadi tidak punya parameter. Kita pastikan ya. Ya, betul ya. Fungsi hitung rata tidak punya parameter. Jadi langsung saja seperti ini. Kita coba dulu apakah query-nya ini jalan. Oke, kita lihat yang keluar tidak semua, tapi hanya karyawan-karyawan yang gajinya di atas rata-rata. Yang di bawah rata-rata yang gajinya $30.000 itu tidak ditampilkan. Ketika kita sudah tahu query-nya sudah berjalan dengan benar, kita tinggal bikin header untuk menyimpan ini dalam sebuah view. Create view, V karyawan dengan gaji di atas rata, S. Kita jalankan, sukses, kita periksa untuk memastikan view kita terbuat dengan benar. Good, benar ya? Lanjut, nomor 6. Dengan menggunakan fungsi UF shipper rating, buatlah view V peringkat shipper untuk menampilkan shipper ID, company name, dan rating shipper. Oke. Sekali lagi kita buat query-nya dulu. Select shipper ID, company name, dan rating shipper. Rating shipper itu, kalau kita lihat UF shipper rating itu parameternya apa? Kita lihat dulu. UF shipper rating, parameternya adalah shipper ID. Maka yang harus kita pasangkan di sini adalah shipper ID. Rating, kita pasangkan shipper ID. Kita kasih alias rating. Dari tabel apa? Shipper ID, company name, dan shipper ID ini dari tabel shippers. Oops. S. Kita jalankan. Good. Beres ya. Jadi kita tahu shipper ID nomor 1, ratingnya 3, shipper ID nomor 2, ratingnya 4, dan seterusnya. Ketika SQL-nya sudah beres, kita tinggal tambahkan header-nya untuk menyimpan ini sebagai sebuah view. Create view V peringkat shipper S. Kita coba eksekusi. Sukses. Kita double check dengan menjalankan view-nya, dengan menampilkan isi view-nya. Good. Benar ya? Lanjut. Nomor 7. Dua nomor lagi. Nomor 7. Buatlah fungsi untuk menghitung lama kerja dengan menghitung lama kerja seorang dalam hitungan bulan. Tanggal mulai bekerja karyawan tersebut dikirimkan melalui sebuah parameter. Oke, saya copy paste dulu kerangka untuk membuat sebuah fungsi. Saya ganti namanya hitung lama kerja. Parameternya adalah tanggal mulai kerja. Oke, kita bilang tanggal, misalnya tanggal masuk ya, tipenya date. Kemudian lama kerja dalam bulan, kita kembalikan sebagai integer aja deh. Oke, sudah ya, header-nya sudah selesai. Oke, setelah mendefinisikan header-nya, sekarang kita tinggal mengisi skripnya di dalamnya. Kita ingin mengembalikan lama kerja seorang karyawan dalam bulan. Kita bisa menggunakan fungsi yaitu time stamp div.
kita bilang, saya mau perbedaannya dikembalikan dalam satuan bulan. Kemudian parameter kedua dari fungsi ini adalah tanggal awalnya. Tanggal awalnya adalah tanggal masuknya. Tanggal masuk. Kemudian tanggal akhirnya adalah tanggal sekarang kan? Berarti now. Ya, kita tinggal return kan hasilnya ini. Oke, jadi kita tinggal jalankan. Selesai. Kita coba, misalnya select UF hitung lama kerja. Misalnya kita tuliskan 2 bulan, misalnya kita ingin masuknya 2 bulan lalu, yaitu 2020 bulan 3 tanggal 6, tanggal 5 lah. Ya kan? Maka harapannya ini keluarnya 2 bulan. Ya, betul ya? Keluarnya 2 bulan. Oke, selesai. Untuk nomor 7A. Lanjut, 7B. Di sini kita ingin menghitung THR karyawan. Besarnya diterima berdasarkan aturan pemberian berikut. Jika masa kerja kurang dari 12 bulan, maka THR-nya adalah gaji dibagi 12. Dan seterusnya. Oke, kita langsung saja mulai. Namanya UF hitung THR. Nah, saya paste di sini. Yang diterima oleh seorang karyawan. Berarti kita harus tahu karyawannya siapa kan? Maka parameternya kita perlu sebuah parameter yaitu P employee ID, tipenya integer. Dia mengembalikan THR dalam bentuk desimal. Kemudian apa di sini? Untuk mengetahui besaran THR, kita harus mengetahui berapa bulan dia sudah pernah bekerja. Untuk mengetahui berapa bulan pernah dia bekerja, kita bisa menggunakan fungsi UF hitung lama kerja. Tapi UF hitung lama kerja itu menggunakan fungsi tanggal masuk. Ya kan? Maka saya harus mengetahui dulu pertama kali adalah tanggal masuknya karyawan ini tanggal berapa. Ya. Atau kita bisa itu bikin gini aja. Kita bikin query-nya dulu deh, biar nggak pusing fungsi ya. Saya ingin menampilkan tanggal masuk karyawan. Tanggal masuk karyawan, kita lihat apakah ada tanggal masuk karyawan. Oke, namanya hire date. Kembali. Select hire date from employees. Kita lihat, kita jalankan dulu. Ini semua hire date, saya tidak mau semua, saya mau misalnya untuk employee ID sama dengan 1, ya, misalnya ya. Oke, employee ID 1 ini mulai masuk tahun 92. Oke. Nah, saya tidak mau hire date, tapi saya sebenarnya mau dia sudah berapa bulan bekerja. Kalau misalnya dia kerjanya mulai tanggal 1 bulan 5 tahun 92. Maka di sini saya bisa bilang UF, apa tadi namanya? Hitung lama kerja. Ya kan? UF hitung lama kerja. Parameter yang saya masukkan adalah hire date. Kalau ini saya jalankan, kita tahu employee ID nomor 1 itu sudah bekerja selama 336 bulan. Oke, good. Kita udah punya query untuk mendapatkan lama kerja karyawan. Ya. Sebelum lupa,
ini kita harus ganti, bukan satu, tapi sesuai dengan parameter. Hasil lama kerja ini kita simpan dulu dalam sebuah variabel. Declare misalnya lama kerja, integer. Oke, di sini kita bilang hasil lama kerjanya dimasukkan ke dalam variabel lama kerja. Good. Setelah kita sudah tahu lama kerjanya, kita tinggal menghitung berapa THR-nya. Kita buat variabelnya dulu untuk menampung berapa THR-nya. THR desimal. Oke. Jika lama kerja kurang dari 12, maka kita set THR sama dengan salary ya. Salary-nya kita belum tahu. Berarti kita harus ambil salary ya. Jadi ketika kita menghitung lama kerja, kita sekalian ambil gajinya berapa deh. Kita tulis di sini. Gaji, tipenya desimal. Oke, jadi kita bilang masukkan lama kerja sebagai variabel lama kerja. Oke. Sedangkan salary itu dimasukkan ke dalam variabel gaji. Oke, saya rapikan. Ups. Koma. Salary untuk gaji. Missing semicolon. Oke, maaf. Bukan ini caranya. Caranya kalau kita ingin mengambil dua variabel dan ingin memasukkan ke dalam dua variabel yang berbeda, kita harus buat seperti ini. Salary into lama kerja, gaji. Sehingga kolom pertama ini nanti akan dimasukkan ke variabel pertama. Kolom kedua, yaitu salary, akan dimasukkan ke variabel kedua, yaitu gaji. Oke, sekarang kita sudah tahu bagaimana bisa mengambil dua kolom dan memasukkan ke dalam dua variabel yang berbeda. Good. Setelah kita tahu gajinya dan lama kerjanya, kita bisa menghitung THR. Jika lama kerja kurang dari 12 bulan, maka THR sama dengan gaji dibagi 12. Jika tidak, jika lama kerja kurang dari 5 tahun, 5 tahun itu berapa bulan? 5 tahun itu 5 kali 12, 60 bulan. Dan set THR sama dengan 2 kali gaji. 2 kali gaji. Jika tidak, maka set THR sama dengan 3 kali gaji. 3 kali gaji. Dah, terakhir kita buat and if. Di sini, apa yang kita kembalikan? Yang kita kembalikan adalah nilai dari THR. Good. Saya kecilkan. Ups, terlalu kecil. Saya coba jalankan, semoga jalan. Jalan tanpa error. Kita coba tampilkan berapa gaji atau THR dari karyawan. Select UF, apa itu? Hitung THR. Hitung THR, karyawan nomor 1. Oke, karyawannya ini adalah gajinya 150.000. Tahu dari mana ini benar? Ya, kita tampilkan aja. Select salary, kemudian dia berapa tahun kerja. Oke. Dari tabel.
employees. Ini kita tampilkan aja semua employee ID ya. Good. Kalau kita lihat, ini employee ID 1, salary-nya 50.000, dia udah kerja 336 bulan, maka 336 bulan itu di atas 60, maka dia dapat 3 kali gaji. 3 kali gaji adalah 150 kali 3, 150.000. Betul. Selesai. Itu adalah nomor 7. Nomor 8. Buat rekap rekap THR yang menampilkan employee ID, first name, masa kerja bulan, gaji, dan THR yang menerima. Oke, kita buat SQL-nya dulu. Select employee ID. Oke. First name, masa kerja bulan, kita pakai hitung lama kerja. Kemudian gaji, salary, kemudian THR. THR-nya adalah UF hitung THR. Parameter yang diminta oleh UF hitung THR adalah employee ID. Oke. From apa? Employee ID, first name, hire date, salary, dan employee ID itu adalah dari tabel employees. Satu tabel aja. Oke, kalau ini saya jalankan, kita lihat, sudah kita dapatkan. Mungkin ini kita ganti, kasih alias supaya lebih enak dilihat. S lama kerja, ini S THR. Oke, kita coba jalankan ulang. Jadi, terakhir kita tinggal bilang create view. VRecap THR S. Kita eksekusi, tidak error. Kita coba untuk menampilkan isinya. Pastikan benar. Saya select all from VRecap THR. Saya jalankan. Betul. Ya, selesai 8 soal untuk latihan di minggu 11 ini. Terima kasih.